Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah dunia yang kita sentuh hari ini benar-benar nyata? Ataukah realitas hanyalah sebuah bangunan rapuh yang dibangun oleh kesepakatan pikiran kolektif kita? Di sudut-sudut berdebu Baghdad kuno, seorang pria bernama Abu Nawas seringkali menantang batas-batas logika ini dengan senyum tipisnya yang penuh rahasia. Dia bukan sekedar pelawak istana, melainkan seorang ahli strategi yang memahami bahwa realitas bisa dibentuk ulang hanya dengan kata-kata. Mari kita masuk ke dalam sebuah ruang waktu di mana logika diputarbalikkan. Abu Nawas dikenal karena kecerdikannya yang melampaui zaman. Namun, ada satu kisah yang sering dianggap lucu, padahal di baliknya tersimpan sebuah eksperimen sosial yang sangat kelam dan mendalam. Ini adalah tentang kekuatan persepsi. Bayangkan seorang pria yang berdiri di tengah teriknya matahari, menunjuk ke arah tanah kosong, dan meyakinkan orang lain bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di sana. Abu Nawas tahu benar bahwa manusia tidak membeli benda. Mereka membeli cerita dan emosi yang melekat pada benda tersebut. Apa Anda yakin realitas itu tetap? Jika saya katakan bahwa bayangan sebuah pohon bisa dimiliki secara hukum, apakah Anda akan tertawa atau justru mulai menghitung harganya? Disinilah hooknya. Abu Nawas tidak sedang bercanda ketika dia menawarkan sesuatu yang mustahil. Dia sedang menguji sejauh mana keserakahan manusia bisa mengaburkan logika dasar mereka. Sebuah pohon mungkin milik alam, tapi bayangannya, itu adalah wilayah abu-abu yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya. Settingnya dimulai di sebuah sore yang tenang, namun gerah. Di depan rumah Abu Nawas, terdapat sebuah pohon besar yang rindang. Pohon ini bukan miliknya, tapi bayangannya jatuh tepat di depan pintu rumahnya. Para saudagar kaya seringkali lewat dan berteduh di sana tanpa izin. Abu Nawas melihat ini bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai peluang emas untuk meluncurkan konspirasi kecilnya. Dia mulai menyusun rencana untuk menjual sesuatu yang sebenarnya gratis bagi semua orang. Konflik dimulai ketika Abu Nawas memasang papan pengumuman besar di dekat pohon tersebut. Isinya singkat namun mengguncang. Dijual bayangan pohon ini, sertifikat kepemilikan sah. Orang-orang mulai berbisik, menganggap Abu Nawas sudah gila. Tapi seperti teknik pemasaran modern, rasa penasaran adalah umpan terbaik. Seorang tuan tanah kaya yang serakah merasa bahwa memiliki bayangan pohon tersebut akan memberinya kekuasaan mutlak atas siapapun yang ingin berteduh di sana. Transaksi itu terjadi. Sang tuan tanah membayar sejumlah keping emas yang fantastis hanya untuk selembar kertas yang menyatakan dia adalah pemilik sah bayangan pohon itu. Abu Nawas menerima uang itu dengan tenang. Dia tahu, mulai detik ini, realitas di lingkungan itu akan berubah total. Sesuatu yang abstrak kini memiliki nilai ekonomi. Sang tuan tanah merasa menang, sementara Abu Nawas tahu bahwa dia baru saja melepaskan sebuah monster psikologis ke tengah masyarakat. Keesokan harinya, kekacauan dimulai. Pemilik baru bayangan itu mulai mengusir siapa saja yang duduk di bawah pohon tersebut tanpa membayarnya. Orang-orang marah. Namun mereka terbentur pada fakta bahwa ada surat sah. Mereka mulai menerima realitas baru ini, bahwa bayangan adalah properti. Abu Nawas hanya menonton dari jendela rumahnya, melihat bagaimana sebuah kebohongan yang disepakati perlahan-lahan menjadi kebenaran yang mutlak dan menyiksa bagi penduduk kota. Namun, ada satu hal yang dilupakan oleh sang tuan tanah. Bayangan itu bergerak mengikuti matahari. Ketika matahari mulai terbenam, bayangan pohon itu memanjang dan masuk ke dalam rumah Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan berkata, "Tuan, bayangan milikmu sekarang ada di dalam rumahku. Kamu harus membayar sewa kepadaku karena telah menaruh bayanganmu di propertiku." Inilah momen di mana logika sang tuan tanah mulai hancur berantakan. Klimaks dari drama ini mencapai puncaknya di pengadilan. Sang tuan tanah menuntut Abu Nawas karena dianggap melakukan penipuan. Namun, di depan hakim, Abu Nawas membela diri dengan logika yang tidak terbantahkan. Dia membeli bayangan, dan bayangan itu adalah tanggung jawabnya. Jika bayangannya masuk ke ruang pribadiku, dialah yang melanggar batas. Hakim terdiam, seluruh hadirin terdiam. Mereka sadar bahwa mereka terjebak dalam jaring realitas yang diciptakan Abu Nawas sendiri. Pada akhirnya, sang tuan tanah harus membayar denda yang jauh lebih besar daripada harga awal bayangan tersebut untuk membatalkan kontraknya. Abu Nawas memenangkan permainan ini bukan dengan kekerasan,
tapi dengan mengubah cara orang mempersepsikan nilai. Kisah ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut sebagai social construct. Kita seringkali memberikan nilai pada uang kertas, permata, atau status sosial. Padahal pada dasarnya itu semua hanyalah bayangan yang kita sepakati nilainya. Mari kita masuk ke tahap analisa. Apa yang sebenarnya dijual oleh Abu Nawas? Yang dijual bukan bayangan pohon, melainkan persepsi nilai. Di dunia modern, kita melihat ini setiap hari. Sebuah merek tas mewah dijual seharga mobil, bukan karena bahan kulitnya, tapi karena bayangan status yang melekat padanya. Abu Nawas memahami bahwa nilai suatu benda tidak terletak pada wujud fisiknya, melainkan pada apa yang terjadi di dalam pikiran manusia yang melihatnya. Konspirasi yang sebenarnya di sini adalah bahwa Abu Nawas memahami mekanisme kendali pikiran. Dia tahu bahwa jika Anda bisa membuat seseorang percaya pada sebuah konsep yang tidak logis, Anda bisa mengendalikan tindakan mereka. Sang tuan tanah terperangkap bukan oleh hukum, tapi oleh keyakinannya sendiri bahwa dia bisa memiliki sesuatu yang mustahil dimiliki. Abu Nawas sedang melakukan peretasan terhadap sistem operasi otak manusia di abad ke-8. Dalam teori konspirasi modern, kita sering mendengar tentang manipulasi media dan propaganda. Abu Nawas adalah influencer pertama yang menunjukkan betapa mudahnya membelokkan realitas publik. Dia menciptakan narasi, menetapkan harga, dan membiarkan ego manusia melakukan sisanya. Dia tidak memaksa siapapun untuk membeli. Dia hanya menyediakan panggung bagi keserakahan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Pelajaran terpenting dari eksperimen Abu Nawas adalah nilai bukan berada di benda, tapi di pikiran manusia. Ketika kita berhenti percaya bahwa bayangan itu berharga, maka bayangan itu kembali menjadi sekadar kegelapan di atas tanah. Abu Nawas ingin penduduk Baghdad menyadari hal ini. Dia menggunakan ironi untuk menghancurkan ilusi mereka. Tapi sayangnya, banyak yang hanya melihatnya sebagai lelucon, tanpa memahami peringatan yang dia sampaikan. Apakah kita hari ini berbeda dengan orang-orang di pasar Baghdad itu? Kita menghabiskan waktu mengejar angka di layar ponsel, mengejar pengakuan di dunia maya, dan membeli bayangan-bayangan modern yang dijanjikan akan membuat kita bahagia. Realitas kita telah bergeser dari apa yang nyata menjadi apa yang dipersepsikan sebagai nyata. Abu Nawas mungkin sedang tertawa di kuburnya, melihat betapa efektifnya taktik jual beli bayangan ini di masa sekarang. Realitas tidak berubah, cara kita melihatnya yang berubah. Itulah inti dari konspirasi Abu Nawas. Dunia tetaplah dunia yang sama sejak ribuan tahun lalu. Matahari tetap terbit, pohon tetap tumbuh, dan bayangan tetap ada. Namun, melalui lensa persepsi, kita bisa menciptakan surga atau neraka dari hal yang sama. Abu Nawas memberikan kita kunci untuk melepaskan diri dari penjara persepsi tersebut dengan cara yang paling sederhana, menertawakannya. Setiap kali Anda merasa terjebak dalam nilai-nilai dunia yang menyesakkan, ingatlah kisah bayangan pohon ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang sedang Anda kejar itu nyata, atau hanya bayangan yang kebetulan sedang jatuh di halaman rumah seseorang? Jangan biarkan orang lain menentukan harga bagi bayangan di dalam hidup Anda. Kuasai persepsi Anda, maka Anda akan menguasai realitas Anda sendiri, persis seperti yang dilakukan sang legenda kita. Penyelesaian dari kisah ini meninggalkan kita pada sebuah kesimpulan yang kuat. Abu Nawas mengembalikan uang emas itu kepada warga yang membutuhkan setelah mengambil keuntungan dari si tuan tanah. Dia membuktikan bahwa harta yang diperoleh dari memanipulasi realitas tidaklah nyata. Baginya, kecerdasan adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dijual dan tidak memiliki bayangan. Dia kembali ke rumahnya, duduk di bawah pohon yang sama, dan menikmati keteduhannya secara gratis. Kisah ini adalah pengingat abadi bagi kita semua. Di zaman informasi yang serba cepat ini, janganlah kita menjadi seperti tuan tanah yang membeli bayangan. Jadilah seperti Abu Nawas yang tahu kapan harus bermain dengan realitas dan kapan harus kembali ke hakikat kebenaran yang sederhana. Karena pada akhirnya, saat matahari terbenam, semua bayangan akan hilang, dan yang tersisa hanyalah diri kita yang sebenarnya di hadapan semesta. Terima kasih telah menyusuri lorong waktu dan pikiran bersama kami. Jika Anda merasa video ini mengubah persepsi Anda,
Jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah terjebak membeli bayangan? Subscribe untuk konten konspirasi dan cerita bermakna lainnya yang akan menantang logika Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan biarkan bayangan mengendalikan realitas Anda.